Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Bapak para sepupu ikhwafillah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dua pembahasan, dua pertemuan membahas Fatimah. Pertama kita membahas terkait keutamaan Fatimah. Keutamaan yang paling nyata adalah ketika hadis Nabi disabdakan, kullu sabatin wa nasabin yang khuti'u yawmal qiyamah illa sabati wa nasabi. Semua nasab dan keturunan terputus sampai hari kiamat kecuali nasab dan keturunan. Maka yang dimaksud di sini tentu Rasul punya 4 anak perempuan, punya 3 anak laki-laki, laki-laki semua wafat di usia belia. Yang 4 itu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Yang keturunannya sampai hari kiamat hanya yang berasal dari Fatimah. Ini tentu kemuliaan pertama. Kemuliaan kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhalul nisa'i jannah. Perempuan, ada 4 perempuan utama yang menjadi ratu di surga, yaitu Khadijah, wa banatuha dan putrinya, maksudnya siapa? Fatimah. Wa Asiyah binti Makhzum, nyonya siapa? Nyonya Fir'aun. Fir'aunnya jahat tapi nyonyanya baik. Ya, maka kita merontokkan Fir'aun. Paham nggak? Yang keempat adalah wa Maryam binti Imran, ibunya siapa? Ibunya Isa alaihissalam. Ini kemuliaan yang kedua. Kemuliaan yang ketiga, Fatimah bid'atun minni wa ana minha. Fatimah itu bagian dariku dan aku bagian darinya. Faman adzanaha, barang siapa menyakiti Fatimah, faqad adzana, dia sama dengan menyakiti aku. Nah, ini 3 riwayat pokok terkait kemuliaan siapa? Terkait kemuliaan Fatimah Az-Zahra Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seperti yang lalu juga kita sudah membahas hadis-hadis Nabi, doa-doa Nabi, ya, itu diriwayatkan atau eventnya, kejadiannya, lokusnya itu berkaitan dengan Fatimah Az-Zahra. Maka kita sekarang akan membahas topik yang lain, yaitu beberapa produk hukum yang menjadi perdebatan dalam fikih ini ketika konteksnya berkaitan dengan rumah tangga beliau yang mulia, yaitu Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu saya ingin menambahkan beberapa poin Fatimah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau datang dari manapun, bahkan dari perang, itu tidak pernah menemui istri-istrinya, kecuali yang ditemui pertama kali siapa? Fatimah. Kenapa? Karena Fatimah itu punya julukannya apa? Zahra. Ya, julukannya Zahra. Kenapa Zahra? Zahra itu apa? Bunga. Bunga itu bagian dari pohon tidak? Bagian dari pohon. Bagian dari tumbuh-tumbuhan. Namanya juga tumbuh-tumbuhan pasti apa? Tumbuh. Itu sebetulnya sebuah isyarat kenabian bahwa nanti hanya dari Fatimah keturunan beliau akan terus apa? Berkembang, terus tumbuh. Paham ya? Kunyahnya Fatimah itu Ummu Abiha. Ini menarik. Ummu Abiha. Apa kalau terjemahkan gimana? Ibu ayahnya. Apa maksudnya?
Fatimah itu kuliahnya, gelarnya Ummu Abiha, ibu dari ayah. Ada yang tahu? Coba dipikir sedikit, Pak. Ibu dari ayah. Maksudnya apa? Ibu dari ayah. Hah? Dan terus gimana? Yang menghibur Nabi Muhammad. Maksudnya keturunan Nabi hanya berasal dari Fatimah. Benar, itu sudah kita jelaskan. Yang lain, ibu dari ayahnya. Ibu itu lambang apa? Perlindungan. Ibu itu lambang apa? Lambang kasih sayang. Lambang kasih sayang. Biasa kalau seorang anak ada masalah, lalunya ke bapak dulu, ibu dulu. Ibu dulu. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara semua anak-anak yang paling sering nangis itu siapa? Fatimah. Maka gelarnya Ummu Abiha. Itu sebabnya riwayat yang beraneka ragam terkait kapan lahirnya Fatimah kan ada dua. Satu riwayat ketika Nabi memindahkan Hajar Aswad, di mana semua kabilah berebut. Kalau itu berarti Nabi sudah jadi Nabi belum? Belum. Riwayat ini mengatakan nama Fatimah lahirnya. Ya. Tetapi dengan adanya gelar Ummu Abiha, bahwa Fatimah itu Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud dilempar apa itu? Kotoran unta oleh Abu Jahal. Ketika Nabi dilempari kotoran unta oleh Abu Jahal, Nabi gak sedih. Tapi Nabi amat sedih ketika yang melempar kotoran unta bukan orang lain. Tapi siapa? Siapa? Amannya. Alias Abu Lahab. Fatimah itu dalam kondisi bingung, Pak. Marah, memang harus marah. Tapi marah juga bingung. Kenapa? Jadi Fatimah ke Abu Lahab itu strukturnya apa? Peranakan keluarganya namanya apa? Kakek. Ada nggak cucu marahin kakek, Pak? Ada nggak? Layak nggak kakek dimarahin sama cucu, Pak? Enggak, tapi kakek kebelingan. Makanya Fatimah itu bingung, Pak, mau marah. Maka ditahan betul itu, Pak. Karena bingung nih kakek. Gimana sih? Nah ini pantas disebut tua-tua keladi, ini pantas kembali. Subhanallah. Maka di situ Nabi menangis, Pak. Menyandarkan kepalanya kepada siapa? Di pangkuan anak. Maka muncullah gelar siapa? Ummu Abiha. Nah kalau itu 614. 614 nanti udah jadi Nabi belum? Nama Pak 571 614 kali 571 berapa? Hah? 10. Nabi 571 40. Hah? 611. Jadi Nabi. Iya, kalau 614 belum jadi. Udah jadi. Udah jadi. Udah jadi. 614 kurangi 43. Kurangi 571 berapa? 43. 43 berarti Nabi udah jadi Nabi. Ini yang paling sahih. Ya. Jadi riwayat itu tabrakan itu makanya Bang kalau ngelihat apa itu mendeteksi tanggal, bulan, tahun lahir, nggak cukup sampai di situ, Pak. Kalau belajar sirah Nabawiyah, tengok kejadian apa yang ada ketika lahir. Ya, ketika lahir. Ada yang mengatakan Nabi pindahin Hajar Aswad itu kemudian Nabi itu. Tapi yang kuat itu tuh Pak, ketika ada gelar Ummu Abiha. Ummu Abiha. Yang ngasih gelar kepada Fatimah Zahra Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Jadi ayah itu, Nabi itu ayah. Tapi pada saat itu bersamaan Fatimah itu adalah ibu bagi Nabi. Siapa yang ngasih gelar? Ada yang tahu? Siapa yang ngasih gelar atau kunyah Ummu Abiha, ibu dari ayah?
kepada Fatimah Zahra. Ada yang tahu? Karena dia udah wafat. Bisa dong kejadian itu. Ada yang tahu? Pokoknya yang belum nikah siapa? Pokoknya yang belum nikah siapa? Umi Kulsum. Umi Kulsum. Dia ngasih kelas Umi Kulsum. Kenapa? Karena Umi Kulsum yang melihat ayahnya dilempari kotoran oleh Abu Jahal saja. Umi Kulsum tidak melihat bahwasanya yang memotori kotoran unta kepada ibu kuliah ayahnya itu bukan hanya Abu Jahal pada stupid, tapi siapa? Kakeknya. Tapi oleh Fatimah ditahan. Sebetulnya kalau mau kasar Pak, sebetulnya bukan hanya Abu Jahal, kakek kita juga. Berarti Fatimah nggak berani cerita, Subhanallah. Oleh Pak, sebetulnya bukan oleh Abu Jahal juga, tapi oleh Fatimah Pak. Nabi dengar, subhanallah. Itu Nabi dibilang apa? Jangan cerita. Bahwasannya yang ngelemparin itu kakek juga, Abu Lahab juga, ayah. Malah Fatimah Pak. Subhanallah. Yang biasa begini Pak, cucu, anak atau ayah dari orang tua. Orang tua dan Subhanallah. Keren gak Pak? Subhanallah. Kalau kita Pak bilang ke anak, kalau kau bisa di sekolah, bilang ada ayah. Siapa aja pelakunya. Begitu juga. Bagaimana ketika Rasulullah tahu kakeknya juga jahat. Maka ketika itu Umi Kulsum menggelar kepada Fatimah Zahra Ummu Aminah. Maka dari sini ketahuan, berarti yang pas kelahiran Fatimah 614. Nabi umur 43 atau 44. Ya, kalau begitu Fatimah lebih tua ketimbang Aisyah, Pak. Fatimah lebih tua ketimbang Aisyah tuh, Pak. Subhanallah. Ini masalahnya putri-putri Nabi, ini semuanya Pak, itu wafat dalam kondisi dewasa, betul nggak? Zainab itu Pak, mohon maaf ya, kalau bahasa kita ini, bayangkan Fatimah aja, putri bungsu Nabi, itu lebih sepuh ketimbang Aisyah. Apalagi Zainab tuh Pak. Makanya Zainab awalnya, bahasa kita, bilang mamah itu agak sungkan tuh. Bilang, ya Ummi Aisyah itu agak sungkan tuh Pak. Termasuk Ruqayyah itu agak sungkan. Kenapa? Lebih senior. Yang pertama kali bilang kepada Aisyah, ya Ummal Humairah. Itu siapa Pak? Fatimah. Kalau bahasa kita apa Pak? Gua lebih senior. Lu emang materi gua. Kan gitu kan. Iya, tapi gua lebih senior tahu. Gitu Pak, subhanallah. Dan banyak tuh ibu tiri Pak dipelonco sama anak tiri. Betul nggak Pak? Subhanallah. Tapi kalau putri-putri Nabi enggak soleha, cuma agak sungkan dikit tuh Pak. Kenapa lebih senior? Subhanallah. Makanya kan Aisyah bilangnya apa? Ya ukhta Zainab, katanya kakak Zainab. Kata Nabi lagi ketawa, itu putrimu kata. Makanya Fatimah bilang apa? Ya Ummal Humairah. Ketika Nabi bilang apa? Ya Humairah, oh ya Ummal Humairah. Baru tuh Pak Zainab, Ruqayyah, kemudian Umi Kulsum ikut. Subhanallah. Coba di sini yang punya ayah tiri, ini bapak-bapak ini. Bilangnya kan suka apa? Mang, paman, kan begitu kan? Bilang ayah itu agak sungkan kan ya Pak. Kenapa? Tak tergantikan ayah kita itu. Betul nggak Pak? Subhanallah. Kayaknya berat betul tuh. Ada yang pernah ngalamin nggak di sini? Hah? Ada yang ngalamin nggak di sini?
Punya ayah tiri. Ada yang ngalami nggak? Mas Ibnu aman ya? Aman. Yang nggak aman mana di sini yang nggak aman? Subhanallah. Atau jadi bapak tiri di sini Pak, kebanyakan Pak. Bukan anak tiri, bapak tiri. Kalau bapak tiri pelaku namanya itu tuh. Subhanallah. Jadi Fatimah itu bilang Pak, ya Ummal Humairah. Makanya wajar kalau disebut apa? Ummu Abiha. Ya, Ummu Abiha. Kemudian Fatimah Zahra, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kehidupan beliau itu melahirkan produk hukum. Ya, melahirkan produk hukum, bahkan digunakan oleh kelompok sekularis, liberalis, bahwa poligami tidak boleh. Nah, dalilnya pakai Fatimah, Pak. Ya, dalilnya pakai Fatimah. Baik, maksudnya gimana? Fatimah itu bersuamikan siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari Fatimah lahir berapa putra, berapa putri? 3 putra, 2 putri. Putra Hasan, Husain, Muhsin. Muhsin wafat usia 2 tahun. Yang sampai senior, sampai dewasa, tua siapa? Hasan Husain. Walaupun Husain itu syahid ya, lalu Hasan diracun. 2 putri beliau itu dinikahi oleh Zainab, dinikahi oleh putranya Ja'far. Ummi Kulthum dinikahi oleh siapa? Umar bin Khattab. Nah, ceritanya itu Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam tahun berapa? 8 Hijriah, pasca Fathu Mekah. Maka keluarga Jahal nih Pak, itu semuanya Pak relatifly itu menjadi Muslim. Makanya Bapak Ibu nggak boleh mental block, ya nggak boleh mental block. Kalau disebut orang ini, oh kita udah tuh nutup diri tuh, disebut partai ini kita udah nutup diri, nggak boleh. Abu Jahal Pak, anak-anaknya subhanallah itu menjadi abna'u cerdas, bukan Abu Jahal lagi itu Pak. Yang terakhir siapa? Ikrimah. Adiknya juga siapa? Juwairiyah binti Abu Jahal. Gadis cantik solehah. Kenapa? Karena setelah bapaknya wafat Pak, ini Juwairiyah ini rajin. Rajin apa itu? Ke jasad ayahnya. Jadi orang jahiliyah itu kalau mati Pak, nggak dikubur, taruh di gunung, taruh di bukit. Ketika ada masalah datang keluarganya, ayah banyak masalah ayah, Rusia dan Ukraina masih perang ayah. Itu minta ke tukang kubur, minta ke ahli kubur. Makanya kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Dulu kami melarang kalian ziarah kubur. Kenapa? Kemusyrikan, minta kepada ahli kubur. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, beberapa sahabat telat sholat masbuk. Kalian jangan takut mati. Ala fazurha. Tengok tuh ahli kubur bagaimana mereka mati. Kalian tuh nggak selamanya di dunia. Tengok. Karena itu silakan ziarah kubur untuk ngambil apa? Pelajaran. Nah, Juwairiyah ini Pak, dia rajin ke makam bapaknya. Ya, rajin ke makam bapaknya. Oleh Ikrimah Pak dibecandai. Kok minta ke bapak? Bapak aja susah di sana deh. Itu dikituin tuh aduh subhanallah. Kamu jangan ikut-ikutan susah deh. Habis tuh bapak kita sama Zabaniyah tuh belebak-belebuk dikeroyok dia. Adek jangan mau, jangan begitulah Kak. Iya. Kalau mau adeknya kayaknya seperti ayah selamat, ikut sama abang. Ya. Ikut sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu tuh. Ya. Ngaji dong sama istri-istri Rasulullah, sama Aisyah. Subhanallah. Karena Juwairiyah ini menak Pak, orang kaya dia. Ketika bapaknya meninggal Pak, warisannya banyak. Apartemen dapat dia Pak.
Mau jual apa? Abu Jahal propertinya banyak di mana-mana dia tuh, Pak. Maka dia mau ngajinya, mohon maaf, yang secara status sosial itu istri Nabi yang kaya, kira-kira siapa? Istri Nabi yang kaya kira-kira siapa, Pak? Hah? Ummu Habibah. Kenapa? Sama-sama anak dinosaurus. Ummu Habibah anak siapa tuh? Abu Sufyan, sama-sama dinosaurus. Jangan salah sebut ya. Kita di sini kan nggak nyebut itu, dia nyebutnya dinosaurus. Subhanallah. Ngajinya sama siapa? Sama Ummu Habibah. Gimana sih Islam? Gini. Tertarik tuh, Pak. Akhirnya apa? Masuk Islam lah dia. Nah, Ikrimah pengen adiknya ini Islamnya terjaga. Paham ya? Islamnya terjaga. Maka ditawarilah ke beberapa sahabat, Pak, termasuk kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Berarti Nabinya masih ada nggak? Masih ada. Padahal udah tahu Ali udah nikah belum? Tahun 8 Hijriah. Oh sudah. Subhanallah. Ditawari itu, Pak. Nih, mau nggak sama adik saya? Dia udah masuk Islam. Ustazahnya Ummu Habibah udah ngaji itu tiap minggu. Ayolah jaga keislaman adik saya. Jangan begitu. Kamu kan udah tahu istri saya itu Fatimah. Saya amat mencintainya. Ditolak oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Ikrimah ini namanya seorang kakak, Pak. Sayang betul sama adiknya. Maka dia pilih calon adik ipar ini, Pak, nggak sembarangan. Ya, Ali kan tokoh terpandang, walaupun secara harta nggak begitu banyak, tuh, Pak. Ya, bahkan dari 4 Khulafaur Rasyidin mungkin yang paling payah ekonominya itu, Pak, Ali bin Abi Thalib. Tapi dia terpandang, calon pemimpin besar. Sudah disebutkan oleh Nabi sebagai satu dari 10 sahabat yang dijamin surga itu, Pak. Akhirnya kata Ali bin Abi Thalib, sebentar, saya minta izin dulu ke Rasulullah ya. Datang Nabi, ya Rasulullah, Ikrimah menemuiku, menawarkan adiknya untukku. Dia sudah mengaji dengan ibunda Ummu Habibah. Itu Rasul, Pak, nggak ngejawab, Pak. Iya, Rasul. Mukanya merah. Sehingga oleh kalangan feminis tuh, lihat kan, poligami nggak boleh. Nabi sampai nggak ngejawab, merah mukanya. Itu dalilnya tuh, Pak. Gak usah jauh-jauh deh. Bapak datang ke mertua, Pak, ada teman pengajian. Tanda apa? Bagus Islamnya. Boleh nggak saya tawari? Kalau mertua kita buat bapak aja. Subhanallah. Itu kira-kira mertua kita, Pak, marah nggak? Waduh. Subhan. Wajar nggak? Wajar. Tapi untuk Nabi tengok dulu, Pak. Namun kisah ini dipotong parsial, sepotong doang. Maka kelompok feminisme yang dimotori oleh Aminah Wadud, tahu nggak Aminah Wadud, Pak? Perempuan yang pernah menjadi khatib dan imam sholat. Jamaahnya orang Indonesia terkenal, yang anaknya nikah sama Yahudi Rusia. Sampai beliau wafat, anaknya belum bertaubat, hingga beliau sakit dibawa ke Beijing. Tidak perlu saya sebut namanya. Subhanallah. Aminah Wadud mengatakan, nih umat Islam, poligami haram. Dalilnya apa? Nabi tidak merespon permohonan Ali bin Abi Thalib. Merah muka Nabi. Bahkan Nabi, betul Nabi tidak menjawab permohonan Ali bin Abi Thalib. Bahkan Nabi tidak berhenti di situ. Nabi memberikan jawaban bukan kepada Ali, tapi langsung kepada umat dalam khutbah Jumat. Coba bayangkan, Pak.
Hadis Nabi Pak, fa inna Fatimata bid'atun minni. Fatimah itu bagian dari aku, wa ana bid'atun minha, aku bagian darinya. Faman adzaha faqad adzani. Barang siapa menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku. Hadis ini Nabi keluarkan Pak, respon Ali bin Abi Thalib dibacakan kapan? Khutbah Jumat. Keras nggak tuh Pak? Keras. Kata Aminah Wadud, ini dalilnya. Halo Ustadz yang ngisi kajian Sirah Nabawiyah, poligami nggak boleh, antum pun nggak boleh, begitu tuh. Ustadz Ibnu juga nggak boleh, Pak Emir apa lagi? Nggak boleh poligami, ini dalilnya. Jadi jangan melulu baca An-Nisa ayat 234 don fankihu ma tabanakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba. Nikahlah perempuan 2, 3, 4 tuh 9 jadinya. Subhanallah. Itu hadis ini sahih enggak Pak? Sahih. Tapi mohon maaf, jangan berhenti di situ. Nabi menolak permohonan Ali karena poligaminya atau karena faktor Juwairiyahnya, paham nggak? Juwairiyah itu anaknya siapa sih? Abu Jahal. Nabi itu tersakiti yang bener aja Ali. Kau mau menikahi putriku? Ya juga putri Abu Jahal. Kalau bahasa kita compare dong, compare Ali, yang bener aja. Yang bener aja mau menikah dengan anaknya Naftali dengan anaknya Nafilah. Beda. Naftali Bennett. Siapa dia? Nafilah siapa? Paham gak? Saya Pak itu pakai banyak riwayat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Nabi marahnya karena faktor Juwairiyahnya. Bukan ta'adudnya. Ibu-ibu udah seneng tadi padahal ya. Subhanallah. Nah ini menghasilkan produk hukum tersendiri nih Pak. Ini kasus Fatimah ini. Paham ya? Semua kalangan sekuler yang laki-laki Pak. Itu menghajar Islam. Tapi pas giliran syariat poligami diambil itu Pak. Yang ini doang tuh Pak. Paham ya? Apa artinya? Fatimah itu ibu dari ayahnya. Fatimah itu bagian dari Rasulullah. Ya, maka lihatlah itu hai Ali. Dan siapa perempuan yang hendak kau nikahi? Ya. Setelah Fatimah wafat, Nabi menikah dengan siapa? Umamah binti Zainab. Apanya Nabi Pak? Cucinya Nabi. Kenapa Nabi pilih Umamah? Ya, karena Umamah itu dipegang oleh Nabi, diusap-usap. Ya. Nabi memberikan respon. Jadi Nabi itu kalau ada Ali Pak. Fatimah tolong panggil suamimu Ali ya. Itu di rumahnya, di rumah Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi bilang, Fatimah tolong panggil Ali ya. Ketika Ali datang Pak, itu Umamah udah siap. Fatimah nggak paham. Paham nggak? Itu Nabi mengelus-ngelus Umamah Pak, diusap-usap. Nengok ke Ali Pak. Maka Nabi paham. Selepas Fatimah wafat, ya maka isyarat dari Nabi sebetulnya kau nikahi siapa? Putriku ini, cucuku ini. Buktinya apa? Ali setelah Fatimah wafat gak nikah dengan Juwairiyah. Padahal ditunggu Pak. Ditunggu tuh Pak. Makanya Juwairiyah sempat timbul sedikit kemunafikan. Ketika Fatimah sakit. Bainal khauf war roja. Antara takut dan berharap tuh Pak. Subhanallah. Oh mungkin Ali belum mau nikah denganku karena Fatimah masih ada. Bentar lagi kan wafat. Itu sedikit muncul kemunafikan tuh Pak. Tapi tetap Pak. Makanya Ikrimah ketika
Fatimah wafat, ya, datang kepada Ali, kan ditolak langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Berarti memang apa tuh Pak? Nabi tidak mengizinkan kepada perempuan lain. Apa hikmah dari pelajaran sini Pak? Ya, menambah itu izin dulu ke mertua, bagus ya Pak. Paham nggak? Bagus ya surah Nabawiyahnya. Hah? Subhanallah. Subhanallah. Itu saya ngaji surah Nabawiyah Pak, bab kayak gini Pak. Ini pelajaran terpenting Pak tuh. Ya. Bagusnya akhlaknya Pak, izin dulu sama siapa? Mertua. Nggak ada izin pada istri Pak. Tapi izin pada siapa? Mertua Pak. Subhanallah. Ini mau nggak mau mesti saya jelaskan kayak gini nih. Subhanallah. Jadi karena nikah itu ibadah. Jangan sampai berbohong, betul nggak? Oh berarti nggak ibadah lagi dong. Ya, nggak ibadah lagi dong. Subhanallah. Ya. Nah, nanti dari Umamah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, Ali bin Abi Thalib pun sama dapat apa? Dapat keturunan. Nanti yang akan mengkader anaknya Hasan Pak itu adalah Zainab. Siapanya Fatimah putri Nabi juga Pak, adiknya. Jadi bibinya nih Pak ya. Bibinya nanti akan menjaga siapa? Menjaga keturunan Hasan dan keturunan Husain. Begitu tuh. Subhanallah. Nah, Fatimah Zahra, jadi memang nih perempuan ini amat dewasa dia. Ya. Perempuan ini amat dewasa. Subhanallah. Nah, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah putri Nabi yang ikut semua peperangan Nabi. Yang ikut semua peperangan Nabi. Jadi ini keluarga mujahidah betul. Suami istri ikut Pak. Ya, suami istri ikut. Nabi 32 peperangan, 32 kali ikut. Ya, 32 kali ikut. Bahkan dialah ini yang Aisyah. Aisyah itu nikah dengan Nabi pasca perang Badar. Uhud baru ikut. Aisyah itu Pak. Maka kalau Aisyah itu semua peperangan lagi kecuali Badar. Tapi kalau Fatimah itu semua peperangan Nabi. Nah Aisyah ini dia punya seperti yang sudah kita bahas Pak ya, pandai membedah. Karena dalam kajian apa itu kedokteran Islam, maka Aisyah itu punya gelar jarrohah. Apa itu jarrohah? Tukang bedah. Biasanya kalau orang bedah, sebelum dia bedah, dioperasi diapain dulu Pak? Dibius dulu. Ketika Nabi banyak apa itu? Ketika perang Uhud, obak anak panah Pak. Kan yang membedahnya Aisyah. Yang ngebius Nabi siapa Pak? Yang ngebius Nabi itu siapa? Fatimah. Ya. Jadi itu satu paket tuh Pak tuh. Aisyah Fatimah satu paket. Dari awalnya mohon maaf ya. Agak kurang harmonis ya. Tapi subhanallah setelahnya. Kenapa kurang harmonis Pak? Karena suka gojlok-gojlokan juga tuh kan. Fatimah tahu nggak? Itu bapakmu dapat aku itu anugerah. Tapi aku dapat bapakmu musibah. Oh subhanallah. Tahu nggak? Itu ibumu dapat ayahmu itu anugerah. Tapi bapakmu dapat ibumu musibah. Gitu tuh Pak. Bapakmu enak. Dapat saya katanya. Saya masih muda. Subhanallah. Ibumu ya dinikahi oleh ayahmu. Ibumu sudah tua, musibah. Gojlok-gojlokan Pak.
Jadi jangan dikira baca surah Nabawiyah itu keluarga Nabi lurus-lurus aja Pak. Enggak. Masakan itu enak kalau ada sambalnya Pak. Kalau ada garamnya. Tapi jangan kebanyakan garamnya Pak. Kebanyakan pedasnya. Oh itu Fatimah nangis tuh Pak. Ayah. Kenapa nangis nak? Aku digojlok-gojlok sama ibu Aisyah. Masa katanya itu ibu dapat ayah katanya anugerah. Tapi ayah dapat ibu itu musibah. Bilang sama ibumu, ya, sama ibunda Aisyah, itu ayahmu dapat ibumu anugerah. Ibumu dapat ayahmu juga anugerah. Kenapa? Yang kasihan itu ibunda Aisyah, masih muda dapat orang tua. Tapi ibumu sudah tua dapat anak muda katanya. Paham nggak Pak? Oh, betul lebih hebat ibumu dong. Ya, sudah tua tapi dapat anak muda. Ini anak muda masih muda dapat orang tua. Jadi lebih hebat siapa? Hebat ibumu lah katanya. Yang kedua, dari ibumu ayahmu dapat banyak keturunan. Tapi ibunda Aisyah nggak dapat. Ini jawaban telak Pak. Kalau bahasa kita Pak, itu Fatimah menyampaikan ini Pak, kasihan deh lu. Subhanallah. Maka sejak itulah Pak Aisyah berdoa Pak. Apa doanya? Allahumma rzuqni waladan. Allahumma rzuqni waladan. Ya Allah kasih aku anak Pak. Rasul, kau menikah memang banyak dengan janda. Aku gadis. Mereka walaupun janda, tapi punya anak Rasul. Hindun. Dapat Salamah disebut Ummi Salamah. Ummu Habibah karena punya anak Habibah. Sedangkan aku sampai sekarang belum Allah berikan anak. Apa kata Nabi? Tidak, kamu Ummu Abdillah. Gitu tuh. Ya, jadi Nabi itu pandai Pak. Pandai rumah. Tidak, kamu itu Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Paham Pak ya? Maka Aisyah kunyahnya apa? Gelarnya apa? Ummu Abdillah. Ya, gojlok-gojlokan tuh Pak tuh. Subhanallah. Tapi Pak setelah itu, oh luar biasa. Jadi karena garam itu, karena pedas itu Pak, itu jadi enak. Kehidupan itu jadi enak. Subhanallah. Nah, Aisyah dengan Fatimah Pak, itu setali dua mata uang Pak. Makanya putri-putri Nabi yang lain Pak, kalau ada masalah dengan Aisyah, itu negosiatornya Pak, PBB-nya, ya, ini PBB yang benar nih Pak nih, itu Fatimah. Bahkan kedekatan Aisyah dengan Fatimah itu terlihat ketika perang, banyak sahabat tuh Pak yang harus dibedah, ya, pembedahnya Aisyah itu yang ngasih anestesinya Pak, dokter anestesinya itu siapa? Fatimah. Orang kalau mau dibedah kan mesti dibius dulu tuh Pak. Bagaimana cara bedah ibunda Fatimah? Dibacakan Fatihah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setelah itu Pak, sambil tidur Pak ya, baca ini. Allahumma aslamtu wajhi. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu tertidur nyenyak tuh Pak. Maka dibedah tuh Pak. Oleh siapa? Oleh Aisyah. Aisyah itu jarroh. Hafal nggak doanya? Ini para anestesi gurunya. Diikuti ya. Apa tadi pertama apa? Fatihah. Berapa kali? Sekali. Kemudian apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'un alim. Berapa kali? 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali?
3 kali. Ditutup dengan doa tidur, Pak. Ya, doa. Bikitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, hafal enggak? Itu ada di doa wudu, doa terakhir, bab terakhir, hadis terakhir Sahih Bukhari. Itu doa menidurkan orang, Pak. Berarti apa itu kalau dalam ilmu bedah namanya? Bius. Di doa ini, Pak, doa tidur ini kalau diibaratkan di antibiotik 500 mg paten. Makanya kalau ada orang udah baca doa ini tidur, enggak tidur, Pak, ada masalah dia. Paten tuh, Pak tuh. Subhanallah. Itu langsung beliau sampai pakai hijab ya. Pakai tangannya gini tuh diusap, tidur langsung. Oh. Subhanallah. Bayangkan, dulu belum pakai suntikan, Pak, jos. Ya, mau bius total atau bius paro tuh, Pak. Kan mesti pakai suntikan, betul nggak? Baru bisa tidur. Dulu pakai apa, Pak? Doa. Doa. Subhanallah. Makanya, mohon maaf. Munafik ini terminologi Madinah. Periode Madinah. Tidak ada periode Mekah. Mekah itu ya head to headnya kafir, muslim. Muslim, kafir. Mukmin, kafir. Hitam putih, Pak. Musuhnya gampang. Kelihatan. Tapi Madinah nggak bisa periode Madinah. Betul nggak? Sudah muncul istilah apa itu? Munafik. Jadi orang munafik, Pak, dalam Quran pertama kali apa itu? An-Nisa 142. Orang yang malas sholat. Malas sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Jadi orang munafik dalam Quran pertama malas-malasan sholat. Yang kedua, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Zikirnya nggak bisa lama. Paham nggak, Pak? Subhanallah. Makanya orang beriman, Pak, kalau zikir enak betul, saking enaknya ketiduran. Subhanallah. Makanya untuk membebaskan kita dari kemunafikan, turun ayat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Orang-orang yang beriman perbanyaklah zikir sebanyak-banyaknya, tuh, Pak. Maka banyaklah doa-doa zikir, tuh, Pak. Fatimah ketika banyak para sahabat, khususnya ayahnya, Pak, ketika mau dibedah, pembedahnya Aisyah, ya, dokter anestesinya Fatimah, tuh, Pak. Subhanallah. Terus gimana alat yang nyuntiknya, Pak? Pakai zikir. Wajar bangsa kita menang dengan pakai apa, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 November 1945. Siapa, Pak, yang pakai takbirnya? Punya siapa tuh? Hah? Bung Tomo. Meninggal di mana, saya tanya? Bung Tomo meninggal di mana? Di Mekah. Di Mekah. Terus makamnya dipindahkan kemana, Pak? Dipindahkan nggak dari Madinah ke Indonesia? Dipindahkan. Hancur nggak, Pak? Jangankan tubuhnya, kain kafannya nggak hancur. Oke, Allahu Akbar. Meninggal di mana, Pak? Di Madinah. Bung Tomo itu, Pak. Tapi karena beliau pahlawan nasional ingin dipindahkan kemana? Keluarganya ke Indonesia. Subhanallah. Nggak hancur, Pak, jasadnya. Maka zikir, Pak,
pada masa perangnya Nabi itu menjadi alat bius tuh Pak. Untuk orang beriman bisa membius tidur Pak. Untuk orang kafir Allahu Akbar ketakutan. Subhanallah. Itu cuma sekali baca langsung tidur tuh Pak, terlelap. Selesai operasi Bismillahirrahmanirrahim, bangun lagi itu Pak. Kita udah pakai zikir gak tidur-tidur Pak, udah pakai bismillah gak bangun-bangun Pak. Subhanallah. Berarti zikirnya atau pengucapannya itu yang bermasalah tuh. Announcernya tuh Pak tuh. Siapa yang ngajarin itu Pak? Rasulullah kepada Fatimah. Ya. Kan mau dicabut tuh oleh Aisyah tuh kan. Tombak-tombak Nabi itu kan. Dilarang kan. Quli ya Fatimah. Ucapkan. Ini. Setelah keluar. Itu Nabi gak kerasa tuh. Orang ditidurkan oleh Allah. Quli ya Fatimah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Quli sab'al mathani. Hadisnya begitu. Baca sab'al mathani. Maksudnya apa? Nama lain dari surat Al-Fatihah. Quli sab'al mathani. Wa bismillahilladzi la yadurru. Wa a'udzu billahi kalimatillahi tammat. Wa quli Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Bius tuh Pak, subhanallah. Lakukan doa ini Pak ya. Ketika Bapak mau datang. Bidadari Bapak tuh Pak. Insyaallah. Iya. Ya. Kayak hipnotis Pak. Jadi kita nggak capek itu. Subhanallah. Jadi makanya sama Pak Dirman itu juga ketika ditandu kan baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Nggak capek itu Pak. Itu mau turun gunung naik gunung kan bawa Pak Dirman capek nggak capek baca itu Pak. Orang Kiai Munawwar Khalil yang menceritakan doa itu Pak. Subhanallah. Satu paket Pak. Aisyah Fatimah. Anestesi sama dokter bedah itu kan. Subhanallah. Jadi nanti kalau dokter anestesinya nggak bisa hadir Pak, mau operasi, Bapak baca itu. Kalau anak kita masih kesakitan, ada masalah dengan Bapak itu. Subhanallah. Juga setelah Bapak baca syahadat, ya ketika sakaratul maut baca itu Pak, agar ketika sakaratul maut nggak sakit, karena seperti dibius itu Pak. Kalau masih keburu. Subhanallah. Hamba ya. Jadi Fatimah itu ahli anestesi. Ya, ahli anestesi. Subhanallah. Makanya ketika beliau sakit kan, itu Israel datangnya kecepatan. Sebentar, saya belum selesai. Allahu Akbar. Nah, Nabi SAW itu ketika perang Pak, naik unta, ya. Ini posisi unta Nabi, kemudian sebelahnya unta Fatimah. Di belakang Nabi, istri Nabi. Paham gak? Ketika perang, bukan ketika perang, ketika haji wada, Nabi berbisik kepada Fatimah. Dibisiki, nangis Fatimah. Terus Nabi bisiki lagi, tersenyum Fatimah. Ya, itu Aisyah di belakang. Kok Fatimah? Bisikin Nabi pertama nangis, yang kedua tersenyum. Selesai haji wada mau nanya saya, Fatimah, sebelum berangkat haji wada, Nabi bisiki kamu menangis. Pas dibisikin kedua tertawa. Maksudnya apa? Aku dilarang oleh Rasulullah menjelaskannya. Kan begitu juga. Makanya setelah Rasulullah wafat nanya lagi nih. Fatimah, apa sih maksudnya kamu menangis ketika dibisiki oleh Nabi ketika mau haji wada? Iyalah, bagaimana enggak sedih? Nabi cerita
bahwasanya malakul maut nggak lama lagi akan menjemput ayah. Aku sedih lah. Terus yang kedua, tertawa tersenyum gimana? Ya, karena ayah bisikin lagi, setelah ayah wafat, aku yang menyusulnya, aku tersenyum. Dan aku akan menjadi bidadari surga. Oh gitu ya. Subhanallah. Itu kan rahasia, betul nggak? Nggak akan diberikan kepada siapa Pak? Istri-istri. Maka ketika Bapak punya istri kedua, ketiga, keempat Pak, subhanallah. Jangan pernah meninggalkan anak. Paham nggak? Paham nggak Pak? Jangan pernah meninggalkan anak. Pegang tangan dia dengan erat tuh Pak. Bahkan Nabi rahasia Pak nggak diberikan kepada siapa Pak? Terkadang istri jadi lupa, istri pertama jadi lupa, anak jadi lupa. Kenapa? Ada rumput yang lebih hijau Pak. Nabi rahasia nggak diberikan kepada istri kedua, ketiga, keempat. Beri kepada siapa Pak? Kepada Fatimah. Kenapa? Ummu Abi. Sehingga anak Pak, mohon maaf ya. Seorang suami bisa jadi wafat Pak, istrinya belum tentu mendoakan, betul nggak? Apalagi kalau istrinya nggak soleh Pak, betul nggak? Tapi kalau suami ayah baik kepada anaknya Pak, walaupun bapaknya nikah lagi, kalaupun dengan istri pertama belum mendapat ridho, belum dapat restu Pak, tapi kalau kita baik sama anak, Bu, jangan gitu. Ayah nikah lagi wajar, gitu tuh Pak tuh. Nah, cari dukungan kedua, alternatif. Subhanallah. Maka hal-hal yang amat sensitif, amat rahasia, Nabi berikan kepada siapa Pak? Kepada Fatimah. Bahkan terkait kapan Nabi wafat, udah sebentar lagi rahasia itu diberikan Nabi, bukan kepada istri-istri Nabi yang lain, tapi diberikan kepada Fatimah. Subhanallah. Fatimah wafat 632, tahun di mana Rasulullah wafat. Jedanya cuma berapa bulan? 6 bulan aja. Ya, Fatimah lahir di bulan apa Fatimah? Fatimah lahir Syawal, wafat Syawal. Rata-rata orang baik begitu. Lahir wafat di bulan yang sama. Ada yang lahir Syawal? Kalau Bapak orang baik siap-siap Pak. Enggak usah, saya Zulqa'dah aja Ustaz. Sebulan lagi. Subhanallah. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah setelah itu kita akan membahas ke cucu-cucu Nabi ya. Ini kan putra-putri sudah, ya cucu-cucunya yang belum. Ya, kalau bisa ya sampai ke cucu-cucunya ya. Yang terakhir siapa itu? Imam Mahdi itu Pak. Ya kan, cucu-cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling tidak yang pokok-pokok dulu. Dari Zainab ada 2, Umamah dan Ali itu ya. Walaupun satu pertemuan bisa selesai. Ruqayyah cuma sampai Abdullah cuma sekilas saja karena usia 6 tahun wafat. Ummi Kulsum tidak punya putra. Fatimah ini anaknya banyak, ya, cucunya banyak hingga sampai hari kiamat. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya waktu takziah, Ustaz bilang sebaiknya malamnya itu keluarga sholat sunat. Saya baru tahu tentang itu. Nah, ini mau penjelasan sholat sunat baik. Hanya malam setelah meninggal, keluarga warisnya melaksanakan sholat sunat untuk mulai penjelasan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna akhwaf wa asyaddan nasil barzah lailatuhal ula. Hadisnya begitu, Pak. Kehidupan yang amat menakutkan dan amat mengerikan itu malam pertama di kuburan. Bapak datang ke rumah baru, Pak, sendirian. Rumah itu megah. Walaupun megah, ada takut-takut juga. Itu nggak, Pak? Kalau sendirian. Ini udah gelap, sempit, Pak. Malam pertama, gimana? Malam pertama itu enak tuh nggak sendirian, Pak, berdua. Ini sendirian, oh berat betul. Maka ya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau itu mengistilahkan kalau bisa ketika malam pertama keluarga ahlul mayyit itu namanya sholat unsiyah. Paham nggak, Pak? Sholat unsiyah. Sholat unsiyah itu dari kata anisa ya'nasu, itu menenangkan, membantu agar keluarga, agar almarhum almarhumah itu diberikan ketenangan oleh Allah. Ya. Kata Utsman bin Affan, aku hari kiamat takut, barzakh, aku hari kiamat takut, padang mahsyar takut, neraka takut, tapi aku yang lebih takut tuh kuburan. Betul nggak, Pak? Alam barzakh itu kuburan. Barzakh itu, Bapak Ibu yang dimakan itu artinya jeda. Orang di barzakh, Pak, bisa melihat ke depan, bisa melihat ke belakang. Ke belakang berarti siapa itu? Kita, keluarganya yang masih hidup. Makanya kalau kita berbuat baik, senang-senang dia. Ketika kita berbuat buruk, sedih-sedih dia. Juga bisa melihat ke depan nih calon tempat duduknya neraka atau surga, Pak. Namanya barzakh. Jadi dia punya dua mata, Pak. Mata ke dunia, mata ke akhirat. Nah, ketika itulah, jadi sebetulnya Imam Al-Ghazali hanya mengistilahkan namanya saja. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang siapapun ketika ada yang wafat, khususnya orang baik, Pak, itu Nabi SAW sholat sunat hajat. Hajat itu bukan untuk kehidupan, untuk kebutuhan dunia, tapi juga untuk kebutuhan apa? Akhirat. Ya, maka bisa dilakukan. Kalau bisa bukan hanya dengan sholat unsiyah. Unsiyah itu artinya, Pak, menenangkan, menghadiahkan, membantu dia. Istilahnya begitu, Pak. Sama seperti halnya Imam Al-Ghazali mengistilahkan sholat nisfu Sya'ban. Paham nggak? Yang memberikan nama nisfu Sya'ban memang Imam Al-Ghazali. Tapi diambil dari hadis Nabi begini, Pak. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqi illa li musyahidin aw musyrikin. Allah pada malam nisfu Sya'ban itu memantau hambanya dan mengampuni seluruh dosa makhluknya kecuali orang musyrik dan pendengki, kan begitu tuh. Nah, di situ pada malam nisfu Sya'ban disunnahkan kita beribadah. Enggak disebut amalnya apa, yang penting ibadah. Kalau mau sholat, sholat aja silahkan. Nah, Imam Al-Ghazali karena di situ pasnya pas nisfu Sya'ban sehingga diberi namanya apa? Sholat nisfu Sya'ban. Substansinya sholat sunat silahkan. Paham nggak, Pak? Ini hanya perbedaan apa? Istilah. Yang Nabi lakukan sholat apa? Hajat. Bukankah boleh sedekah dengan amal soleh? Ya. Karena itu ketika malam pertama orang yang sudah wafat almarhum di kuburan, perbanyak ibadah, perbanyak sedekah. Paham nggak? Kalau bisa sedekah dulu, sholat. Habis sholat sedekah lagi, Pak. Bukankah sedekah itu laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum minas sholihin ya Rabb. Andaikan kau tangguhkan kematianku, aku akan sedekah. Si mayit nggak mungkin bisa balik lagi. Nah, keluarganya yang hidup dong. Sedekah atas siapa? Almarhum almarhumah. Setelah itu sholat double pahalanya, Pak. Jadi apakah sholat unsiyah itu sunnah? Iya. Cuma perbedaan istilah doang. Paham nggak? Intinya apa?
tawasul dengan amal soleh, membantu almarhumah. Nah, yang dipermasalahkan oleh kelompok salaf, ya, itu adalah penamaan itu. Paham nggak? Padahal kita berdoa. Sama kan? Allahumma gfir. Nabi ketika kita sholat apa nih? Sholat jenazah. Apa doanya? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nyampe itu doa Pak? Nyampe. Orang Nabi yang ngajarin kok. Itu doa takbir keberapa itu? Takbir ketiga. Maka ketika sholat pun Pak, ya, Nabi SAW ketika Hamzah wafat, syahid dalam perang Uhud tuh Pak. Ya, malamnya Nabi SAW sholat apa tuh Pak? Sholat hajat, sholat taubat. Dalam sujud Nabi berdoa, Allahumma gfir Hamzah, Allahumma gfir Hamzah, Allahumma gfir Hamzah, Allahumma gfir Hamzah. Cuma Nabi tidak menyebut itu sholat apa itu? Unsiyah. Cuma disebut oleh Imam Al-Ghazali unsiyah karena namanya sholat apa? Membantu, menenangkan. Paham nggak? Paham ya? Hanya istilah saja. Nah, Nabi ketika Hamzah wafat itu Pak, waduh, Nabi sholatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Bahkan Nabi kan dapat harta rampasan perang Pak ya. Itu 3 perang ke depan itu diberikan Nabi. Ya Allah, ini sedekah untuk Hamzah, sedekah bagi Hamzah, sedekah bagi Hamzah. Subhanallah. Begitu tuh Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada titipan dari Nabi Fauzi mengenai meratakan kuburan hadisnya. Meratakan kuburan. Meratakan. Iya. Boleh ada bangunan di atasnya. Ya. Jadi asbabul nuzulnya begini Pak. Ada putri Nabi yang tidak hadir ketika Khadijah wafat. Siapakah beliau? Kan udah ini perasaan ini pelajaran nih. Ada putri Nabi yang tidak sempat hadir ketika Khadijah wafat. Ruqayyah. Kenapa Ruqayyah nggak bisa hadir? Karena di Habasyah dengan suaminya. Yaitu Utsman bin Affan. Yang diterima oleh siapa? An-Najasyi. Nah, dulu ketika hijrah, Ruqayyah Utsman bukan siapa-siapa Pak. Tapi pulang jadi konglomerat. Kenapa? Karena separuh harta An-Najasyi diberikan kepada siapa? Utsman bin Affan. Gitu tuh ya. Pulang. Hamzah, pulang Ruqayyah dan Utsman ke Mekah, kaget. Ternyata Khadijah sudah wafat. Tapi Nabi ketika hijrah ke Madinah, ikut lagi nggak Ruqayyah? Ikut lagi. Karena itu Ruqayyah punya gelar. Apa itu? Perempuan yang hijrah 2 kali. Ke Habasyah dan ke Madinah. Nah ceritanya, karena Ruqayyah Utsman sudah jadi orang kaya nih Pak. Makam ibunya ingin dimumule. Apa mumule itu Kang Taufik? Ingin dimumule. Dimuliakan. Kalau bahasa kita pakai keramik, pakai ini. Kata Nabi, la wa rabbaka fakabbir. Yang harus dimuliakan itu Rabbaka, Tuhanmu. Ya, Rabbaka, Tuhanmu. Subhanallah. Bukan diratakan. Kalau diratakan habis betul loh. Tetap mesti ada tanda. Namanya apa? Nisan. Nisan. Hanya jangan dimumulai. Takutnya apa? Takutnya nanti orang mengkultuskan. Makanya Fatimah Pak, ini kan mohon maaf putri Nabi, punya gelar luar biasa, dari keturunan Nabi akan terus sampai hari kiamat tuh Pak. Orang tahu ini pasti akan mengutuskan beliau. Maka Fatimah minta kalau aku wafat kuburkan di tengah malam. Jangan pernah beritahu di mana makamku. Kan begitu tuh. Ya. Semua ulama baik nanya, di mana kuburan Fatimah? Nggak akan ngasih tahu itu Pak. Nggak akan ngasih tahu. Berebut tuh Pak. Hah? Ada yang tahu. Iya. Yang di depan.
Subhanallah. Ya, itu biasa betul, Pak. Di kita, Pak, ini mungkin salah satu hikmah ya. Kenapa makam Nabi Ka'bah di Madinah, Pak? Waduh, kalau Ka'bah makam Nabi di Cinere, Pak, kayak apa tuh, Pak? Subhanallah. Hah? Udah luar biasa tuh, Pak. Makanya mungkin salah satu nilai Wahabi mungkin di situ itu, Pak, ya, untuk menjaga hal sampai memberi kesempatan orang lain untuk meminta kepada ahli kubur itu tuh Pak tuh. Ya, subhanallah. Tapi kalau kita datang ziarah kubur boleh nggak? Boleh. Kan tadi ada hadisnya ala fazuruha. Tapi yang paling penting apa? Mendoakan ahlul mayit dan apa? Mengambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran tuh Pak. Ya, itu cuma makam doang, Pak. Cuma makam doang. Ada juga jasadnya orang yang satu, makamnya 9. Yang sudah kita jelaskan di sini. Asistennya siapa tuh, Pak? Sunan Ampel. Ya, ceritanya begitu tuh, Pak. Ada 9. Ya, sudah kita jelaskan tuh, Pak. Ya. Subhanallah. Jadi maksud meratakan kuburan itu jangan sampai menjadi peluang untuk melahirkan apa? Kemusyrikan dan lain sebagainya. Tapi kalau membuat orang lain itu tidak ada kemusyrikan dan ada ketentuan ziarah di situ, dan agar kita tahu di siapa ini makam siapa, membuat tanda boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Seperti siapa? Harun Ar-Rasyid. Bapak tahu? Itu siapa itu yang suka dijadikan humor itu pada masa Abbasiyah namanya Abu Nawas. Abu Nawas. Ya, Abu Nawas itu mohon maaf kan makamnya Pak mengerikan Pak. Sama seperti halnya makamnya Muawiyah bin Abi Sufyan Pak. Di mana makamnya Pak? Bantar Gedang, Bantar Gebang. Apa itu? Tempat pembuangan sampah di Damaskus Pak. Ya Allah. Oke lah, Muawiyah itu memang ada beberapa hadis yang Nabi kritik ya untuk Muawiyah. Tapi jangan lupa jangan baca hadis itu doang dong. Muawiyah itu Pak wafatnya dimimpikan oleh Nabi, malaikat Pak berbaris dari Masjid Nabawi kemana? Tempat pemakamannya. Coba makamnya Muawiyah di mana Pak? Damaskus, Madinah Damaskus berapa kilo? Berapa kilo? 1.700 kilo. Oh subhanallah. Malaikat berbaris-baris itu Pak. Ditanya, Jibril, apa yang membuat Muawiyah ini mulia seperti ini? Oh Muawiyah itu tiap malam gak pernah kurang 10.000 baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Jadi ketika kita membaca sahabat Nabi Pak, ada kritik hadis kepadanya, baca hadis yang lain komprehensif. Kenapa? Karena bagaimanapun tidak terbantahkan hadis ini nih, ashabi udulun. Semua sahabatku adil, Pak. Siapapun dia. Paham nggak Pak? Walaupun ada hadis Nabi untuk Muawiyah, la yaqtulu illa fi'atun baghiyah. Yang membunuh pasti kelompok pemberontak. Yang dimaksud oleh Nabi siapa Pak? Muawiyah. Tapi hadis ini tidak menurunkan derajat hadis Nabi yang lain. Ashabi udulun, sahabatku semua adil. Nggak ada hadis dhaif karena perawi pertama. Karena perawi pertama pasti sahabat. Hadis menjadi dhaif perawi ketiga, keempat, kelima. Karena dia tabi'in dan level ulama. Ketahuan Pak Muawiyah bin Abi Sufyan itu makamnya di mana? Di Bantar Gebang. TPA-nya mana nih? TPS atau TPA? TPS. Tempat pembuangan sampah Damaskus. Oh, subhanallah. Maka ada seorang ulama besar namanya Ramadan Al-Buti itu Pak. Ya, dibuang sampah itu Pak tiap hari oleh beliau. Subhanallah. Ya, kemudian dibersihkan, kemudian ditinggikan makamnya Muawiyah. Bagaimanapun dia sahabat Nabi,
Tidak mungkin Islam sampai ke Cinere tanpa siapa Pak? Tanpa Muawiyah. Karena yang akan menyampaikan Islam melalui laut adalah keluarganya Utsman dan keluarganya Muawiyah. Itu hadis Nabi Pak, Bukhari itu Pak. Madinah, Cinere lewat laut nggak? Lewat laut tuh Pak. Subhanallah. Benar Yazid ada kritik Nabi terhadap beliau. Tapi ingat, khalifah pertama, raja pertama yang membawa pasukan menaklukkan Konstantinopel siapa Pak? Yazid bin Muawiyah. Sampai sahabat Nabi yang rumahnya Nabi tinggali umurnya 80 tahun Pak ikut dengan Yazid. Siapakah dia? Abu Ayyub Al-Ansari. Meninggal di tengah perjalanan sebelum wafat. Yazid, jangan kuburkan kakek tua di sini, kuburkan di dekat benteng Konstantinopel. Agar apa? Ketika kuda-kuda penakluk Konstantinopel masuk, aku mendengar derap kuda tersebut. Subhanallah. Yazid Pak, ada kritik hadis Nabi untuknya. Tapi Yazid, dia pemimpin pertama yang bawa pasukan ke Konstantinopel. Mesti adil Pak. Lihat sahabat itu Pak. Itu Muawiyah Pak, makamnya ditinggikan. Ayo gimana itu Pak Emir? Berarti ada tujuan di situ agar apa? Agar tidak menghinakannya, memuliakannya. Begitu tuh ya. Cemen betul, masa takut itu menjadi musyrik dengan kuburan? Kan enggak lah kalau kita lah. Subhanallah. Kenapa? Karena bagi orang yang sudah wafat Pak, yang imannya luar biasa, enggak mati dia. Ya, apa dalilnya? La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau sangka orang-orang yang wafat di jalan Allah mati. Enggak Pak. Tapi mungkin kebutuhan kita untuk generasi kita Pak yang nggak paham sejarah, ini makamnya nih. Ini makamnya nih. Jangan seperti, mohon maaf, kisah ulama besar orang Padang, Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol. Diasingkan kemana? Ke Minahasa, Pak, wafat di sana. Datang orang Sumatera Barat ke Minahasa, di mana makamku Tuan Imam Bonjol? Manado. Manado. Maksudnya apa? Nggak ada di sini. Disembunyikan Pak. Makanya disebut apa? Manado. Maksudnya apa? Manado. Itu sejarah Pak, itu fakta itu. Maka boleh Pak menampilkan apa? Makam kalau semua diratakan, maka orang nanti nggak paham sejarah. Manado tuh Pak tuh. Subhanallah. Ya, agar orang nggak baca sejarah. Subhanallah. Coba yang baru ketahuan makam pahlawan orang Aceh di Jawa Barat, di mana tuh? Sumedang. Itu kota paling cerdas di Indonesia. Karena sumber pengetahuan. Tahu Pak? Subhanallah. Kan baru-baru aja dimulai makamnya tuh Pak. Untuk apa? Penting juga buat sejarah Pak. Agar kita belajar dari dia. Kalau semuanya diratakan repot. Saya tanya, di mana makam Khadijah? Di mana rumahnya Khadijah? Sekarang, di mana rumahnya Khadijah? Kenapa kita Sirah Nabawiyah pengen melakukan jejak Rasul? Agar spot-spot penting kita tahu. Di mana rumahnya Khadijah Pak sekarang? Hah? Bukan, rumahnya. Hah? Di Mekah, di mana? Tunjukkan tempatnya. Ada sekarang, tapi sudah beralih fungsi. Menjadi apa? Hah? Menjadi apa? Dari toilet, Ustaz. Betul. Sedih kita. Jadi nanti nggak dapat sejarah. Subhanallah. Makanya saya kalau ke sana nggak pernah buang air di situ tuh Pak. Kan nggak boleh. Sedih saya kalau saya cari toilet yang lain tuh Pak.
Hah? Sini yang persis depan maktabah, depan Maulid Nabi. Itu kan Khadijah besar. Baik yang men ataupun yang male ataupun yang female, itu keduanya. Sedih itu kan. Subhanallah. Makanya itu dulu kan menjadi perdebatan para ulama, boleh enggak. Alasan mereka karena nggak ada lahan lagi, masih di situ. Karena nggak mungkin kan orang pengen buang air jauh betul toiletnya kan begitu. Alasannya itu. Gitu Pak ya. Nah, Ramadan Al-Buti meninggikan makam Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Siapa lagi? Untuk menghilangkan jejak Islam di mana? Di Uzbekistan, Tajikistan, maka makam Imam Bukhari Pak, betul nggak? Diratakan tuh Pak. Saya kebetulan qadarullah konferensi hadis di Moskow ikut tuh Pak. Konferensi ulama hadis dunia. 2000 berapa ya? 13 atau 14. Pas ke sana Pak udah bagus betul. Bahkan menjadi syarat Bung Karno kan kedatangannya itu kan. Agar apa? Agar masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim dan yang lainnya ini menjadi sejarah. Berarti nanti orang Rusia nggak bisa belajar dong. Ya, pecahan tan itu Uni Soviet nggak tahu sejarah bahwa di situ ada ulama besar ahli hadis Pak. Betul nggak? Penting Pak. Jadi memahami hadis Nabi, kuburan diratakan dan dibangun bangunan di atasnya mesti proporsional. Ini kuburan begal dibagus-bagusin, nah itu jadi masalah itu kalau itu tuh. Bang, orang Indonesia ini juga agak payah juga nih Pak. Saya dulu ketika di Mesir itu kan banyak umroh plus Mesir itu Pak ya. Kita jadi guide juga. Masuk ke museum Mesir Pak. Ada makam siapa? Jasad siapa? Fir'aun. Berdoa jamaah umroh Pak. Allahumma gfir lahu warhamhu. Saya bilang yang benar aja. Makam Fir'aun Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahu Akbar. Lebih parah lagi makamnya diginiin. Astagfirullah. Subhanallah. Saya bilang keren betul Fir'aun ini. Allah. Itulah pentingnya ilmu Pak. Ya, pentingnya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Nah, jadi untuk kebutuhan sejarah dan memberikan edukasi kepada masyarakat, maka pahami hadis itu secara proporsional. Syukran Pak Emir. Yang lain? Kalau di situ nggak ada lantainya, ya tanah doang, dia pakai sendalnya. Ini orang udah ngepel pakai sepatu, ya marah lah jaga kuburannya. Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal datang ke Mesir untuk berziarah ke makam gurunya. Siapa? Imam Syafi'i. Pak. Dibuka sendalnya Pak. Ahmad bin Hanbal, ahli hadis. Penulis Musnad Ahmad bin Hanbal, ahli hadis, kita ahli hadas. Itu buka sendal Pak, buka sepatu Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Bahkan datangnya itu sambil menundukkan. Ada akhlak tuh Pak. Bahkan nggak cukup di situ. Beliau nggak kunut, tapi ketika sholat subuh di makam Imam Syafi'i kunut nggak? Kunut. Subhanallah. Seolah-olah apa? Menghormati fatwa Imam Syafi'i, gurunya yang menfatwakan subuh ada apa? Ada kunut. Hormat itu Pak kepada yang sudah wafat masih berlaku Pak. Sebenarnya sudah kita jelaskan siapa? Abdullah bin Abbas. Setelah Nabi wafat nggak mau tinggal di Mekah, nggak mau tinggal di mana? Di Madinah. Ya Abdullah, kenapa kamu tinggal di Madinah? Wahai Abu Bakar, kalau aku tinggal di Madinah berbuat maksiat aku malu betul aku berbuat maksiat di depan Rasulullah. Udah jelas Rasulnya wafat. Subhanallah. Kenapa? Akhlak Pak. Akhlak. Subhanallah. Begitu ya. Jadi itu lihat aja situasional. Ini kuburan bala apa mana? Ya pakai aja sepatunya banyak duri.
Ya. Tapi kalau kuburan itu ada apanya, ada lantainya, marmernya, orang udah ngepel, pakai hadis Nabi katanya. Waduh, jangan ada kuburan, jangan ada bangunan di situ, dipakai sepatu kita, itu sombong betul. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan pernah berjalan di muka bumi dengan apa? Arogan. Imam Ahmad bin Hanbal lepas sepatu. Lepas sepatu, subhanallah. Iya, lepas sepatu, Pak. Makam Suyuti, Imam Suyuti punya tafsir Jalalain. Ya, ditulis oleh Jalaluddin Mahalli, wafat separohnya oleh Jalaluddin As-Sayuti. Beliau punya tarikh khulafa. Makamnya di pemakaman umum. Kalau kita ini seperti di mana nih? Pondok Labu. Orang Cinere di mana? Belakang tuh ya. Kan ada makam tuh. Puri Cinere ada. Itu Imam As-Suyuti makamnya di mana, Pak? Tempat umum. Subhanallah. Ya, terus banyak para ulama, Pak, hadir itu ketika di makam lepas sepatu, Pak. Akhlak, akhlak. Gitu ya. Bilal bin Rabah, ya, beliau hanya muazzin Rasulullah. Selepas Rasulullah nggak mau jadi muazzin lagi, Pak. Walaupun dipaksa sama Abu Bakar, dipaksa sama Umar, nggak mau. Mimpilah siapa? Bilal bin Rabah ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau tidak merindukan aku, wahai Bilal? Katanya. Waduh, kaget dia, Pak. Pagi hari dia siapkan kuda, berangkat dari Wadi Halfa, perbatasan Mesir, Sudan, kemana tuh? Ke Madinah. Berarti lewat lautnya. Kalau dari Mesir lewat lautnya, lewat. Yang nggak lewat laut tuh mana, Pak? Suriah, Palestina, Abu Dhabi, Qatar. Tapi kalau Mesir lewat laut, motong laut apa tuh? Laut Merah, Pak, 15 jam. Ya, masalahnya saya ini AK, Pak. Anak kapal. Bang Antum, Anwar, anak warung. Saya ini apal, Pak. Anak kapal tuh ya. Di Mesir, Sudan naik kapal tuh. Dari Mesir Ismailiyah, kalau dari Sudan Port Sudan. Tempat wilayahnya siapa? An-Najasyi itu, Pak. Coba. Itu berapa mengikatkan gimana? Di Masjid Kuba. Bayangkan. Dilepas kakinya, bukan lepas kaki, dilepas sepatunya di Masjid Kuba. Di Masjid Kuba ke Masjid jalan. Akhlak tuh, Pak. Ya, enggak ditaruh di mana, Pak? Di parkiran tuh ya. Untanya enggak, kudanya enggak. Di Masjid Kuba. Subhanallah. Akhlak. Gitu ya. Makanya kata Nabi, kau lebih baik duduk di bara api ketimbang duduk di atas batu nisan. Kita bukan duduk di batu nisan, Pak. Begadang kemana. Jangan begadang Pak pencipta lagu. Kemana. Di atas bara api lebih utama, lebih baik ketimbang duduk di atas batu nisan. Subhanallah. Begitu tuh ya. Nah, kenapa itu kuburan itu walaupun rata tapi ini tokcer buang air. Tokcer tuh, Pak. Paham maksudnya, Pak? Cash and carry, Pak. Maka dia mesti ada tandanya. Imam Syafi'i, ya, Idul Kurban, dipilih kambing, domba, unta. Ini karena yang beli apa? Maka pedagang ini ngasih kambing paling gede.
domba paling gede. Ini kambing buat saya jangan gratis, dikasih nggak mau saya. Kenapa? Ini guru anda waki isu ahifzi wa ansyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi, aku mengadu kepada Imam Waqi terkait buruknya hafalanku. Beliau menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Ada kambing domba Pak, enak betul. Itu buang air kecil dimakan gurunya Imam Waqi Pak. Ditandai diingat kencing. Idul kurban Pak. Kencing di makam kubur. Tandai Pak, jangan dibeli dia. Itu Imam Syafi'i nggak mau tuh Pak. Ya, bukan, bisa jadi PMK dari situ tuh Pak. Penyakit mulut dan subhanallah. Begitu tuh ya. Coba kalau kuburan nggak ada tanda, betul nggak? Mesti. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Begitu ya. Masih ada? Silakan Taufik. Di beberapa tempat ya, sholat hajat dilakukan bersama-sama. Padahal mungkin Nabi boleh dikata Nabi melakukannya saya munfarid. Tapi saya pernah jumpai di kita juga sering ya, di Malaysia juga sering. Cuma di dua negara itu, di tempat lain selainnya saya nggak pernah ketemu. Gimana strategi saya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-aslu fin nafilatil munfarid. Asal sholat sunat itu sendiri-sendiri. Ya. Namun Nabi tidak melarang ketika Abdullah bin Umar sholat duha berjamaah. Itu Abdullah bin Umar sholat duha berjamaah. Ya. Nabi pernah nggak sholat sunat berjamaah? Nah itu sholat tarawih. Ya. Nah, memang kalau sholat hajat Nabi sendirian. Bagaimana kalau berjamaah? Nggak jadi masalah. Karena sholat duha saja Abdullah bin Umar berjamaah. Begitu. Yang enggak itu berjamaah. Enggak, munfarid enggak. Begitu, Taufik ya. Cuma kalau ditanya mana yang paling afdal untuk sholat sunnah? Al-infirad. Ya, itu sendirian. Gitu. Karena dia sendirian, maka sebaiknya dikerjakan di mana? Di rumah. Kenapa? Kebaikan kalau bisa disembunyikan. Seperti halnya kejahatan, dosa, dan maksiat. Nggak mau Pak orang lain tahu tuh Pak. Betul nggak? Malu Pak. Kalau orang lain tahu apa yang kita kerjakan dari dosa-dosa itu. Seperti halnya dosa kita sembunyikan. Harusnya apa? Harusnya kebaikan pun kita sembunyi. Maka sholat sunat al-aslu fin nafilati al-infirad. Asal sholat sunat itu adalah sendirian di rumah. Masih ada? Nah, antum ini pegang ini tapi nggak di sini. Gimana sih antum ini? Ya begini dong, biar jelas. Nah begitu. Ya. Tiga orang Indonesia ada usia terus dari 15 bulan kalau nah itu gimana kita? Ya,
Jadi karena banyak sekali kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika pelaksanaan haji dan umrah, bahkan sampai meratap-ratap di makam Nabi, ada sebagian ulama ya di Arab Saudi itu untuk meratakan makam Nabi. Sehingga Indonesia mengirim nota protes. Bahkan bukan hanya itu, datanglah beberapa ulama, diantaranya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya, beliau mewakili Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itulah menjadi tonggak sejarah berdirinya apa? Nahdlatul Ulama, itu Pak. Terhadap kebijakan beberapa ulama Arab Saudi akan meratakan makam Nabi, dan ternyata diterima. Sebelumnya sebetulnya sudah ada juga beberapa kalangan Zionis Freemason itu Pak ya, yang mereka bikin terowongan di bawah tanah tuh Pak untuk mengambil apa? Jasad Nabi. Lalu jasad Nabi itu mereka permainkan Pak. Untuk apa? Untuk membuat kemarahan siapa? Umat Islam. Tapi ketika terowongan ini sampai mau nembus makam Nabi itu Pak, ada seorang khalifah itu yang Allah berikan mimpi. Ya, siapakah beliau? Ketika itu Arab Saudi belum ada. Masih nyatu dengan Turki Ottoman. Siapakah dia? Abdul Hamid II. Ya, itu mimpi itu Pak. Bahwasanya ada kejahatan, ada ular besar di bawah tanah yang hendak mengambil jasad mulia. Akhirnya ya ditangkap mereka itu Pak, dan makam Nabi akhirnya dibeton tuh Pak tuh, di bawahnya itu. Ya. Nah, yang dibeton itu cuma makam Nabi Pak, yang sebelahnya enggak. Makam siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, ketika akan terjadi perluasan Masjid Nabawi Pak, itu makamnya Umar kena kakinya Umar, berdarah Pak. Berarti apa itu? Subhanallah. Ya, kena kukunya itu. Ya, subhanallah. Itu perluasan. Ya, siapa yang menyaksikan Pak? Yang menyaksikan itu Faisal bin Abdul Aziz. Ya, Raja Arab Saudi yang amat istiqomah, yang melawan siapa Pak? Amerika. Dan dia menyaksikan darah itu tuh Pak. Subhanallah. Makanya sekarang dibenteng tuh. Ya, dibenteng tiga-tiganya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ada satu lagi lahan kosong. Saya ketika masuk bilang ke Faisal bin Salman, Gubernur Madinah, tanah kosong nanti buat saya ya. Saya kalau wafat makam jangankan Anda, Bapak saja nggak boleh di sini katanya. Buat siapa itu Pak? Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa di situ nanti wafatnya makam. Gitu ya. Kan keren kalau Abdul Muta'ali bin Abdul Aziz Pak makam itu Pak. Allahu Akbar. Cukup Pak ya? Itu masih ada? Cukup ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbibna ilal iman wa zainu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.